Terima kasih Tuhan. Kau sudah sadar. Kau menciumku. Iya, memang. Aku tidak punya cara lain untuk membuatmu sadar. Itu karena kau butuh panas tubuh. Itu untuk membuatmu sadar. Hah? Berani sekali kau. Hah? Hebat. Aku menyelamatkan hidupmu, tapi kau malah marah. Menakjubkan. Aku jadi serba salah. Apa tidak bisa kau memikirkan cara lain? Kau melihat ada perempuan, langsung mengambil keuntungan. Apa? Sendirian? Kau? Aku sekarang berdua bersamamu. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku ada di sini. Sebenarnya kau diuntungkan. Sementara aku disiksa, kau mendapatkan ciuman dariku dan juga kehangatan. Wow, mimpimu jadi kenyataan. Kau kan istriku, iya kan? Jadi tidak masalah, biarkan aku bersantai. Tidak, jangan bersantai. Ini dingin. Setelah kita keluar, kita harus mencari api. Oke, ayo kita keluar sekarang. Di sini dingin. Ayo. Biar aku buka sendiri. Jangan sentuh aku. Cepat kita keluar atau kita bisa membeku di sini. Aku bisa jadi es mangga dan kau bisa jadi coklat pahit. Ayo. Sudah ada kabarnya. Belum ada yang bisa menemukan mereka berdua. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tetap saja sia-sia, tidak ditemukan. Sudah cukup. Sekarang aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus menemukan Kunz dan Twinkle bagaimanapun caranya. Cukup. Kunz? Twinkle? Kunz? Sayangku. Kunz? Kunz anakku. Apa kau baik-baik saja? Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kunz. Twinkle. Maafkan aku. Tidak usah, Bebe. Tapi kau mendapatkan masalah karena tidak, aku. Bebe. Itu bukan kesalahan Bebe. Bebe melakukan apa yang Bebe anggap benar. Jadi semua itu bukan kesalahan Bebe. Bukankah Bebe juga sudah tertipu? Paling tidak Kunz dan aku sudah bersama lagi sekarang ini. Bebe lebih tua dari aku. Tidak pantas meminta maaf padaku. Diberkatilah kau, nak.
Kun, sayang. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Begitu juga Twinkle, dia baik-baik saja. Ya sudah, sekarang masuklah. Masuklah, Nak. Ayo. Katakan, sayang, siapa yang menculikmu? Di mana kau ditahan? Katakan siapa namanya. Berani sekali dia menculik menantuku. Katakan siapa penculik itu. Ayo katakan, siapa penculiknya? Bagaimana aku bisa memberitahu semua orang yang ada di sini bahwa penculik Kunz adalah Anan, kakak laki-lakimu. Aku tahu kalau aku memberitahu mereka tentang ini, semua orang pasti akan merasa sangat terluka. Tapi kalau aku diam saja, berarti aku ikut sekongkol dengan kesalahan Anan. Berbohong itu salah, tapi menyembunyikan yang sebenarnya itu mengerikan. Ya, Anan adalah kakak iparku, tapi dia melakukan kesalahan. Dan aku tidak bisa mendukung kesalahannya itu. Beritahu kami, sayang. Bu, aku tidak tahu. Mereka adalah para preman dan di balik semua ini... Tapi kau pasti sudah menemukan petunjuk. Kau pasti ingat sesuatu, kan? Ya Tuhan, aku benar-benar mengalami dilema. Aku takut kalau aku bicara yang sebenarnya, maka aku akan merusak hubungan mereka. Aku hanya punya satu pilihan sekarang ini, jalan kebenaran. Ini memang sulit, tapi aku tahu Tuhan selalu melindungiku. Begitu juga ibu. Ayo katakan pada kami siapa pelakunya. Aku tidak mengerti kenapa ada orang yang melakukan hal ini, Bu. Kunz diculik atas perintah Kak Anan. Apa? Anan? Apa yang kau katakan? Hei, gadis ini benar-benar sudah gila. Dia berbicara tidak masuk akal. Dia sudah menghancurkan kehidupan Kunz. Sekarang dia menuduh Anan. Ibu, tolong percayalah padaku. Kunz diculik atas perintah Kak Anan. Aku tahu kalau kebenaran itu sangat pahit, tapi itu benar. Hebat. Itulah dia. Ini sebabnya seseorang tidak boleh menikahi gadis modern. Twinkle masuk ke keluarga ini dengan perencanaan yang tepat. Dia berhasil mengirim Cherry ke penjara. Dan dia membuat anakku jadi gila. Sekarang dia menuduh anakmu sebagai pelakunya. Jadi dia mengambil alih rumah ini sepenuhnya. Wah, Lila, begitukah ajaranmu? Ini sangat mengagumkan. Twinkle, apa kau sadar apa yang kau katakan? Anan adalah anak tertua keluarga ini. Tapi kau malah menuduhnya, Twinkle. Aku tidak mengerti, Twinkle. Sebenarnya apa yang kau katakan kepada kami? Aku tahu itu, Bebe. Aku mengatakan ini karena aku mendengarnya sendiri. Kalau Kunz diculik atas perintah Kak Anan. Sewaktu aku jatuh pingsan, aku dibawa dan diikat dekat Kunz. Apa kesepakatan kita? Kau akan menelpon Bebe dan meminta uang tebusan untuk membebaskan Kun sesuai dengan rencana. Kalau kita mendapatkan uangnya, kita akan bagi rata uang. Jadi tidak ada yang akan curiga bahwa aku menculik saudara. Jelas sekali ku dengar kalau Kak Anan dipaksa untuk melakukan penculikan ini. Tapi itu pasti Kak Anan. Aku yakin sekali, Bebe, kalau itu pasti Kak Anan. Tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Tidak, anakku tidak mungkin menyakiti adiknya sendiri. Apalagi untuk uang. Twinkle, kau berbohong kan? Cukup, Usa, cukup. Twinkle, apa kau yakin Anan melakukan semua ini? Bisa saja kau salah, sayang. Tidak, Bebe, aku tidak salah dengar. Kak Anan itu kakak iparku. Aku sudah berpikir 1.000.000 kali sebelum mengungkapkan namanya di depan kalian. Aku yakin betul kalau Kak Anan yang telah melakukannya. Twinkle, cukup!
tunggu sebentar. Twinkle, kalau kau salah menuduh Kak Anan yang melakukan ini semua, kau akan menghadapi murka dariku. Kunz, aku mengatakan yang sebenarnya. Percayalah padaku, aku berjanji pada ibu. Setelah aku menikah, aku tidak akan pernah berbohong lagi. Bahkan kalau aku mati pun, aku tidak akan berbohong. Kalau tuduhanku terbukti salah, maka hukum aku sesukamu. Bagaimana aku bisa percaya apa yang kau katakan itu benar? Karena kami memiliki buktinya. Nona Twinkle Sarna mengatakan yang sebenarnya. Kun Sarna telah diculik atas perintah Anan Sarna. Kami menangkapnya dengan uang tebusan. Dia mengakui kejahatannya. Dia mengakui bahwa dia telah melakukan semua ini. Kami melakukannya atas bantuan Twinkle. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Twinkle membuat kakak iparnya ditangkap dan dipenjara. Entah apalagi siasatnya nanti. Apa yang dilakukan Twinkle benar. Tidak masalah apakah penjahat itu adalah kakak iparmu. Dia harus dihukum. Aku sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang kakak menyakiti saudaranya hanya demi uang? Anand, kau mengkhianati kepercayaan saudaramu. Kau mengkhianati kepercayaanku. Kau melakukan hal serendah ini. Jadi kau ingin memerasku, Anand? Aku tidak percaya hal ini. Kanan tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Pasti ada alasan lain. Kanan, tolong katakan pada semua orang kalau semua itu adalah fitnah. Bicaralah Anan, bicara. Semua ini benar. Kunz diculik atas perintahku. Kanan, Maafkan aku. Aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Untuk sejumlah uang kecil. Aku harus mengemis ke paman dan kemudian aku diejek. Aku merasa kesal sekali. Aku butuh uang. Aku tidak tahu aku harus berbuat apa. Dan aku pikir aku harus menculik diri dan mengambil uang itu. Kun, lihatlah. Kau tahu betapa cintanya aku padamu. Jadi aku bilang pada penculik itu, aku akan membunuh mereka jika mereka menyakitimu. Aku tidak ingin kau terluka. Aku tidak ingin kau menderita. Aku sudah menyakiti semua orang. Aku telah menganiaya semua orang. Aku mohon maafkan aku. Tidak. Ini adalah mimpi buruk. Kau seharusnya malu, Anand. Untuk sejumlah kecil uang, kau membuat adikmu diculik dan kau juga memerasnya. Kau sudah mempermalukan kita. Kau melakukan semua ini karena kau tidak ingin menjadi pengemis, kan? Tapi kalau kau malu, kenapa kau lakukan ini? Katakan kenapa? Sudahlah Anita, ini biasa saja. Kau tidak perlu marah begitu. Anan mengikuti jejak dari ayahnya. Dia juga seorang pembohong dan penipu. jika hanya soal uang, seharusnya kakak memberitahu aku. Aku bisa memindahkan langit dan bumi hanya untuk membuat kakak keluar dari masalah itu. Tapi bagaimana kakak bisa melakukan ini? Sudah. Aku bilang cukup. Inspektur, penjahat harus dihukum. Bawa dia pergi dan kurung dia di penjara. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tunggu sebentar, Pak Inspektur. Kami ingin mencabut laporan yang telah kami buat. Hah? Ini urusan keluarga kami, dan Kak Anan itu keluarga kami. Tolong lepaskan dia. Nyonya Twinkle, hukum ada di atas emosi dan keluarga. Sebuah kasus telah didaftarkan dengan menuntut orang ini. Jika ingin dia dibebaskan, ajukan permohonan jaminan di pagi hari ini. Sampai saat itu, dia akan dipenjara. Kami permisi dulu.
Ayo Tuan Anusat. Semua hubungan dan cinta tidak berarti apa-apa jika sudah menyangkut uang. Saudara menjadi musuh karena uang. Apa yang aku hadapi hari ini? Semua karena uang. Ya Tuhan, semakin aku mencoba mempersatukan keluarga ini, semakin menjadi berantakan. Entah bagaimana masa depan keluarga ini. Aku tidak tahu lagi. Apalagi yang harus aku lakukan. Sudahlah, Bebe. Ya Tuhanku. Aku sama sekali tidak percaya Kak Anan tega melakukan hal itu padaku. Kenapa kakakku sendiri membuatku diculik? Kunz, aku tahu kalau kau merasa kesal. Kau merasa sangat terluka dan juga sedih karena kakakmu sendiri yang membuatmu diculik. Tolong jangan terlalu sedih, karena besok pagi kita pasti akan membawa Kak Anan pulang. Sebenarnya aku juga sedang marah padamu. Apa yang telah kau lakukan untuk membantuku sadar? Saat aku memikirkan itu, aku langsung ingin memukulmu. Kau sengaja mengalihkan pembicaraan kan? Itu aku bicarakan agar kau sadar. Kenapa kau harus menciumku? Kenapa kau harus melakukan itu padaku? Kau bisa saja kan memikirkan yang lainnya? Dan sekarang kenapa kau seperti pahlawan dalam film bisu diam saja? Kunz? Kunz, ini Ibu bawakan makanan untukmu. Ibu membuat semua makanan kesukaanmu. Kau sudah ditahan selama beberapa hari. Ibu tidak tahu kau makan atau tidak. Ayo, makanlah yang dimasak oleh Ibu. Terima kasih, Bu. Aku akan memakannya. Di mana makanan untuk Twinkle? Makanan untuk Twinkle ada di dapur. Twinkle, ayo ke dapur dan makanlah. Tunggu, Twinkle. Kau seharusnya tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Kunz dan juga Ibu? Ibu percaya Anan melakukan semua ini. Tapi bagaimana jika preman itu sampai melukai Kunz? Ibu seharusnya tidak bicara seperti itu pada Twinkle. Dia melakukan segalanya untuk menyelamatkanku. Berhentilah berpihak padanya. Anan sekarang di penjara itu gara-gara dia. Tidak, Bu. Kak Anan di penjara karena kesalahannya. Dan itu salah kalau menyalahkan Twinkle. Satu hal yang pasti. Kak Anan pasti terpaksa melakukan hal seperti itu padaku. Tapi apapun alasannya, aku akan mencari tahu kenapa dia melakukan itu.